received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Selamat pagi, saudara. Selamat pagi, Bu. Aku baru saja mendengar berita tentang kasus Jepang di radio. Apakah kalian juga sudah tahu bahwa Jepang telah mengalami kekalahan? Hah? Kekalahan? Memangnya apa yang terjadi di Jepang, Bu? Menurut informasi yang kudengar, Jepang telah kalah karena sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berarti Nippon sudah tidak ada, Bu. Kita memiliki kesempatan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Saya sangat setuju dengan saudara. Karena Jepang sekarang sudah tidak lagi memiliki kekuasaan di negara kita, maka sekarang juga kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Apakah kalian sudah tahu bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu? Belum, tapi syukurlah. Semoga para pemimpin segera berjalan cepat. Semoga demikian. Bung, apakah kalian telah mendengar info terbarunya? Belum, emangnya apakah itu, Bung? Barusan, saya dan Sultan Syaril telah mendengar kabar di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti keadaan kita semua sedang penuh kekuatan. Betul. Maka dari itu, saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk pembahasan ini. Dan kita harus memanfaatkan waktu untuk mendiskusikan kemerdekaan. Setuju. Maka dari itu, kita harus sepakat untuk menolak bantuan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Saya setuju dengan Bung Darwis. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita segera akhiri rapat ini dan segera menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk meminta pemutusan hubungan dengan Jepang. Baiklah, jika kalian semua setuju, sekarang juga kita pergi menemui Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendiskusikan kemerdekaan ini. Baik, ayo. Ayo. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu? Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Wikana. Saya datang di sini untuk menemui Bung Karno. Apakah Bung Karno sedang ada di rumah? Beliau sedang di rumah, silakan masuk, saya akan menemukan untuk kalian. Terima kasih banyak. Ada tamu yang bertemu dengan Anda. Baiklah, saya akan menemui mereka. Selamat malam, Bu. Duduk, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Jadi, apa maksud kedatangan saudara-saudara ke sini? Bung, pada malam ini kami ingin memberitahukan bahwa Jepang telah kalah dari sekutu. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita saat ini juga. Kita tidak bisa terburu-buru. Masih ada PPKI dan kita harus merapatkannya dulu dengan PPKI. Tapi mengapa, Bu? Sekarang saat yang tepat, Bu. Banyak yang menderita karena akan hal ini. Dan kami hanya ingin bangsa kami merdeka. Banyak hal yang masih kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu. Kita sangat lemah untuk saat ini. Kita harus memikirkannya dulu secara matang-matang sebelum kita melakukan banyak hal. Tapi tidak, Bu. Sekarang, malam ini, kita harus kobarkan revolusi. Buat apa kita kobarkan revolusi kalau kita saja belum siap? Bung Karno, jika Bung Karno tidak mengeluarkan surat perintah malam ini, maka besok hari akan terjadi banyak pertumpahan dan pembunuhan yang besar-besaran. Begini saja, ini batang leherku. Ambillah dan iritlah saja di pojok itu dan bawalah untuk kalian revolusikan bersama dengan masyarakat di luar sana. Tidak usah menunggu kami untuk malam hari ini. Kalian bisa melakukannya sendiri. Jepang
dan ingin mengalahkan sendiri. Kenapa kalian masih datang mencari kami? Tapi Bu, apakah kita hanya akan menunggu janji manis Jepang? Ini pun sudah kalah. Kita harus berdiri, bangkit, dan berusaha merdeka dengan kekuatan kami sendiri. Bahkan Jepang kalah dalam perang sucinya. Kalian berempat tunjukkan kepada kami berdua apa yang telah kalian persiapkan untuk melawan Jepang. Jepang begitu banyak dan sangat siap untuk melawan kita. Kita bisa saja kalah kapanpun jika kita salah mengambil langkah pada jam ini juga. Kalian mau? Anak dan perempuan begitu banyak di luar sana mati percuma karena perlakuan bodoh kalian berempat ini. Kalian mau? Tunjukkan kepada kami dampak apa. Kita bisa saja merugikan bangsa ini dan mengalahkan bangsa ini karena kebodohan kalian empat. Sudah. Baiklah, Bu. Sepertinya saya dan Soekarno Hatta membicarakan hal ini. Terima kasih. Bagaimana ini, Bu? Para golongan muda terlihat sangat menuntut akan kemerdekaan negara ini. Dan mereka terlihat gegabah dalam mengambil keputusan. Mereka boleh gegabah, Bu. Tetapi kita jangan sampai gegabah. Negara ini memerlukan waktu dan strategi yang matang untuk melawan Jepang yang begitu kuat. Kita harus mewujudkan kemerdekaan bangsa ini dan kemauan kita semua. Ya, Bung, saya setuju. Untuk sekarang ini, kita harus berusaha untuk melawan sekutu. Karena kita telah tahu bahwa Jepang telah dikuasai oleh sekutu. Dan sekutu akan dengan mudah menguasai Indonesia. Oleh sebab itu, masalah ini akan kita bahas lagi pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus nanti. Baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sedang apa kalian sepagi ini? Sepertinya Bung Karno akan pergi. Kami ke tempat pengasingan, Bung. Hah? Pengasingan apa yang kalian maksud? Kami ingin mengasingkan Bung agar terhindar dari desakan Jepang dan juga bentrokan antara masyarakat dan juga Jepang, Bung. Apa maksud kalian? Maaf, Bung. Beberapa pemuda yang datang menjemput beliau. Mengapa mereka membawa Bung Karno pagi-pagi sekali? Mungkin ada hal penting yang perlu dibicarakan. Sepertinya akan ada terjadi sesuatu. Ya, semoga ini menjadi kebaikan bagi kita. Betul, saudara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung. Apakah Anda tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Maaf, Bung, kami tidak tahu. Beritahu aku, maka akan kupastikan kemerdekaan bangsa ini akan segera terlaksana. Benarkah? Apakah Bung berani bersumpah akan hal yang baru saja Bung katakan? Percayalah padaku. Baiklah, untuk sekarang Bung Karno dan Bung Hatta sedang berada di Rengas Dengklok. Kalau begitu, saya akan membawa kalian ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, coba kalian jelaskan kepada kami berdua apa maksud kalian membawa kami ke sini. Maaf, Bung, namun ini hanya demi keselamatan. Keselamatan apa yang Anda maksud? Masalah kemerdekaan akan dibahas dalam sidang PPKI. Kami hanya berharap kalian tidak gegabah hingga waktu itu tiba. Itu memang benar, Bung. Namun jangan lupa bahwa PPKI didirikan oleh Jepang. Dan kami hanya ingin bangsa kami merdeka atas nama bangsa Indonesia. Tidak ada campur tangan dari Jepang. Pendapatmu memang benar. Namun, kalian harus ingat bahwa bangsa ini masih memerlukan bantuan Jepang. Tapi, Bung, bagaimana jika janji Jepang hanya di belakang, Bung? Apakah kita harus menunggu janji manis itu? Kita bebas, Bung. Jangan gegabah. Mari bicarakan ini dengan kepala dingin.
Jadi bagaimana, Bu? Saya mengerti perhitungan kalian. Namun, kesempatan ini tidak datang kedua kalinya. Manfaatkan selagi ada, Bung. Apakah kita bisa, Bu? Bisa, Bung. Asalkan kita menemukan jalan keluarnya bersama. Lagi pula, sekarang para pemuda sedang menyiapkan strategi perang agar mencegah kita tidak diserang oleh Jepang. Baiklah, kalau begitu, saya setuju dengan pendapat kalian. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita sekarang juga, tanpa memerlukan campur tangan dari manapun, apalagi Jepang. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa, Bu? Bagaimana sebaiknya jika kita mulai membicarakan untuk menyusun naskah proklamasi agar dapat menyatakan kemerdekaan bangsa ini, Bung? Saya setuju, Bu. Lebih cepat lebih baik, Bu. Tetapi kita memerlukan tempat yang aman untuk membahasnya, Bu. Sekarang sudah malam, dan tentara Jepang tentu tidak akan mengizinkan kegiatan seperti ini, Bu. Saya punya ide, Bung. Apa itu? Apakah kita bisa menggunakan nama seorang perwira Jepang? Itulah sama nama Eda. Baiklah, Bu. Selamat malam, ada keperluan apa? Maaf mengganggu istirahatnya, Bu, tapi kita ingin bertemu dengan Laksamana. Baiklah kalau gitu, silakan masuk, saya akan tunggu Pak. Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak di depan. Baik, saya akan segera ke depan. Selamat malam, Pak. Maaf telah mengganggu istirahatnya, tapi kami membutuhkan tempat ini untuk merencanakan rencana kemerdekaan yang akan kami laksanakan besok, Pak. Silakan menggunakan ruangan ini seperlunya, tetapi saya akan beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih banyak, Pak. Silakan dulu. Jadi, bagaimana persiapan saudara-saudara untuk memproklamasikan kemerdekaan di besok hari? Bung, menurut saya, naskah kemerdekaan ini tidak perlu ditandatangani oleh anggota PPKI. Hah? Mengapa bisa? Lalu, siapa yang harus memberi tanda tangan pada naskah itu? Bung, jangan lupa bahwa PPKI adalah badan yang didirikan oleh Jepang. Dan jika ditandatangani, maka kemerdekaan Indonesia tidak murni milik bangsa Indonesia. Dan kita semua sudah sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan ini tidak ada campur tangan dari Jepang. Pendapatnya benar. Bagaimana menurutmu? Ya, bagaimana? Apakah ada punya solusi lain untuk persoalan ini? Saya, Silakan. begini saja. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para wakil bangsa Indonesia yang hadir saat ini? Bagaimana seperti Amerika mendeklarasikan kemerdekaannya? Tidak, saudara. Menurut saya, kita tidak perlu meniru negara lain atau bangsa lain. Kita bangsa Indonesia harus memiliki cara sendiri, seperti bangsa yang merdeka dan sebagai bangsa yang merdeka. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu? Mengingat perjuangan ini kita lakukan secara bersama-sama dengan masyarakat luas, maka untuk naskah ini ditandatangani saja atas nama bangsa Indonesia untuk kita semua. Saya sangat setuju dengan Bung. Saya menyimpulkan bahwa yang harus diberi tanda tangan cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil Indonesia. Bagaimana dengan yang lain? Setuju? Setuju. Tolong ketik naskah ini dengan baik dan jagalah dengan hati-hati. Baik, Bung. Saya akan segera mengetiknya. Tapi, bagaimana yang bisa mengetiknya? Biarkanlah saya membantu untuk meminjam mesin ketik itu ke kemiliteran Jepang. Baik, tolong.
Alhamdulillah, semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu, boleh menemani di saat masa-masa susah itu. Iya, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan jalan bagi bangsa ini untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Oh iya Pak, apakah sudah direncanakan bagaimana pelaksanaan proklamasi besok? Besok kita akan mengadakan upacara bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tetapi kita belum memiliki bendera, lalu bagaimana? Ya ampun, saya sampai lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Tetapi kita tidak memiliki kain khusus Pak, yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak menjadi masalah? Tidak usah menggunakan kain khusus, gunakan saja kain yang ada dan buatlah bendera sederhana untuk dikibarkan besok. Baiklah, saya juga punya ide. Bagaimana kalau kita memberi nama bendera itu Sang Saka? Ide yang bagus, tetapi karena bendera itu terbuat dari kain merah dan kain putih, maka kita namakan saja Sang Saka Merah Putih. Kalau begitu, sebaiknya Bapak mempersiapkan pidato yang akan disampaikan besok hari. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda bahwa awal kejayaan bangsa kita telah dimulai. Lapor, bendera siap! Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang begitu penting. Puluhan tahun sudah bangsa Indonesia berjuang untuk merayakan kemerdekaan di hari ini, bahkan ratusan tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak pernah putus dalam memperjuangkan kemerdekaan negara ini. Kita jatuh bangun untuk menyusun kekuatan demi menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan. Semalam, kami dan para pemuka rakyat dari seluruh penjuru Indonesia bergabung untuk bermusyawarah. Permusyawaratan itu menyatakan inilah saat yang tepat untuk mengobarkan api revolusi. Kemerdekaan bangsa Indonesia adalah hak kita semua. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ibu, tadi orang-orang di luar ramai sekali. Katanya Indonesia sudah merdeka, benarkah itu? Iya nak, tadi pagi Bung Karno sudah membacakan proklamasi. Sekarang Indonesia sudah menjadi negara merdeka. Akhirnya Bu, berarti kita sudah tidak dijajah lagi kan? Betul, tapi ingat, walaupun sudah merdeka bukan berarti segala sesuatu menjadi lebih mudah. Maksudnya gimana Bu? Sekarang tugas kita adalah menjaga dan membangun negara ini. Kamu juga harus belajar yang rajin ya. Iya Bu, aku mau belajar sungguh-sungguh agar bisa membantu Indonesia. Itu yang Ibu harapkan. Negara ini sangat membutuhkan anak-anak seperti kalian. Iya Bu, aku janji aku bakal menjadi orang yang berguna.
merdeka! 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 Tangani. Itulah yang menandakan. Baiklah. Mati.